Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kita mulai kuliah lagi ya, kuliah ke 8 ya, setelah UTS. Hari ini hari Rabu tanggal 21 April ya. 21 Iya, April Pak. eh, 21 April tahun 2021 ya, 21. Bentar. Eh, saya buka itu ya, ini. Kelihatan ya? Udah, Pak, udah muncul. Jadi hari ini kita bahas mengenai cash flow analysis ya. Cash flow analysis sebelumnya saya lihat materi yang hari ini ya. Jadi nanti saudara kita diskusi mengenai laporan Ruskas ya. Kita bahas mengenai relevansi dari cash flow, relevansi dari cash ya, angka cash. Kemudian cash flow, kaitan cash flow, reporting dengan aktivitas yang ada di dalam bisnis ya, laporan keuangan. Kemudian cash from operation, kemudian metode indirect sama metode direct ya. Lalu bagaimana kita mengkonversi metode indirect ke metode direct. Ya kalau laporan proses di laporan keuangan itu menggunakan metode indirect, kita ingin mengetahui menggunakan metode direct ya, itu ada caranya ya. Kalau cash flow analysis itu batasan laporan cash flow dan aktual ya. Itu batasan laporan, kemudian cash flow dan aktual ya. Alternatif ukuran business condition di cash flow sebagai alat validasi. Kemudian kita lihat materi selanjutnya ya. Jadi depan cash flow itu, cash itu adalah aset yang paling liquid ya. Jadi dia bisa memberikan gambaran ya, liquidity dan flexibility perusahaan terkait dengan pendanaan ya, likuiditas cash ya. Kemudian juga beginning dan bagaimana awal operating cycle perusahaan dan akhir, dari awal sampai akhir ya. Jadi dia bisa menggambarkan kalau kita melihat operating cycle perusahaan awal sampai akhir itu terkait dengan aliran cash ya. Jadi cash keluar, kemudian keluar untuk beli bahan baku ya. Bahan baku digunakan untuk untuk produksi barang. Jadi barang jadi, kemudian dijual, kemudian kalau piutang suatu lagi boleh jadi cash ya. Jadi cash keluar sampai cash masuk lagi perusahaan itu disebut operating cycle, siklus operasi perusahaan.
berapa lama cash itu keluar dan kembali lagi ke perusahaan. Jadi kalau bisa 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan lebih setahun. Tergantung dari karakteristik bisnisnya. Kemudian kontras mengenai accrual accounting dan cash basis accounting. Jadi kalau accrual accounting itu ini terkait dengan perhitungan net income ya. Jadi net income itu diukur melalui 2 proses, accrual proses dan matching proses ya. Accrual proses itu bagaimana kapan suatu pendapatan diakui ya, saat terjadi atau saat cash diterima. Jadi kalau accrual accounting itu pendapatan diakui pada saat terjadinya gitu, bukan pada saat cash terima atau tidak ya. Jadi kalau matching konsep itulah terkait pengakuan dari kapan beban diakui ya. Beban itu diakui pada saat pendapatan sudah diakui. Jadi ada matching ke pendapatan. Ada berapa dari beban itu diakui pada saat terjadinya. Jadi prodi terjadinya diakui pada saat prodi di mana dia terjadi. Kemudian net cash flow itu digunakan sebagai akhir pengukuran profitability ya. Kemudian cash flow analysis membantu juga dalam penilaian likuiditas, solvency dan financial flexibility. Karena penilaian likuiditas itu yang paling valid adalah menggunakan pendekatan cash flow ya. Kalau kita menilai likuiditas itu berdasarkan posisi keuangan, itu kan kondisi likuiditas pada saat tanggal itu. Tidak menggambarkan pada flow ya. Karena itu menggambarkan stok ya. Jadi kalau kita menggunakan cash flow dan likuiditas itu lebih tepat ya. Bagaimana likuiditas perusahaan ya dalam periode 6 bulan, setahun dan sebagainya ya. Kemudian kondisi solvency dan financial flexibility. Financial flexibility itu sejauh mana perusahaan itu bisa mengcover peristiwa-peristiwa yang tidak diduga sebelumnya atau peluang-peluang laba yang akan diterima oleh perusahaan, ya, opportunity ya, mungkin di luar dugaan mereka. Jadi apakah keuangannya bisa mengcover semua. Jadi semakin tinggi financial flexibility, semakin tinggi likuiditasnya, flexibility juga tinggi, sehingga peluang untuk mendapatkan laba itu semakin tinggi ya. Relevansi dari cash adalah statement cash flow itu bisa membantu menjawab pertanyaan seperti berikut ya. Contoh seperti seberapa banyak cash yang diperoleh dari atau digunakan dalam operasi perusahaan ya. Berapa cash digunakan, berapa cash yang diperoleh ya. Kalau di hasil operasi di dalam aktivitas operasi tentu saja cash itu diterima dari penjualan, lebih besar penjualan barang dan jasa atau pendapatan jasa core bisnis perusahaan atau pendapatan lain ya.
Lalu kalau pengeluarannya ya biaya-biaya personal, biaya-biaya terkait dengan kalau dia kalau dia itu adalah pesan dagang ya pembelian ya, pedagang, kemudian juga biaya-biaya personal seperti biaya penjualan, biaya umum, biaya administrasi ya. Gitu. Kalau di pabrik ya, biasanya biaya-biaya yang dikeluarkan di operasi itu seperti biaya pembelian bahan baku ya, nanti ada hubungan dengan harga pokok produksi ya, kemudian biaya personal, biaya overhead, biaya kerja ya, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum ya. Nah, itu bisa digambarkan di dalam laporan riskasi. Jadi ini penting juga diketahui oleh pengguna laporan keuangan. Dan seberapa besar pengeluaran yang dibuat dari cash dari operasi. Jadi ekspeditur dan dana dari operasi. Ekspeditur itu ada di investasi ya. Atau dia boleh tipe tetap ya, itu ekspeditur. Ya. Di tanah itu ekspeditur. Nah, sumbernya selalu banyak yang berasal dari operasi. Ya. Itu bisa dijawab itu. Kalau yang pertama itu jawabannya dari cash flow operasi, bisa jadi laporan riskasi. Dan bagaimana dividen dibayar ketika dikonfrontasi dengan biaya pada kondisi di mana dari kerugian operasi. Ya. Kerugian operasi itu kalau di laporan laba rugi itu kan accrual. Bukan berarti perusahaan itu mengalami kerugian cash yang nggak ada. Di sini cashnya punya. Ya. Karena accrual itu seperti misalnya accrual jangka pendek ya. Beban-beban ya yang belum dibayar ya. Itu sudah dinikmati. Dan pendapatan sudah terjadi tapi belum terima cashnya ya. Sudah seperti misalnya lagi penyusutan ya, itu yang accrual panjang. Jadi bisa jadi secara accrual basis dia rugi ya. Tapi secara tunai dia untung. Nah, itu bisa bayar dividen. Itu kadang dana berasal dari hasil usaha masa lalu, hasil operasi masa lalu. Biasa dari dana aset liquid ya, dana. Atau bisa juga dari tambahan pinjaman dan juga ya. Perusahaan itu berdividen, dia rugi, dia berdividen, rupanya ada utang bertambah. Nah, jadi sebagian utang bertambah berdividen. Atau kalau nggak diambil dari saldo awal ya. Saldo cash awal, bisa dasar di situ. Dia punya cash awal di operasi itu lalu yang cukup besar, meskipun rugi itu sekarang ya. Masih ada sisa cash awal itu bisa digunakan. Supaya tidak mengganggu operasi perusahaan atau mengurangi modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk biaya operasi itu berikutnya. Dan juga berapa sumber cash yang digunakan untuk berhutang. Ya. Dan bagaimana kenaikan investasi dapat dibiayai. Ya. Itu akan dibiayai. Apakah dibiayai itu sumber dana pada hasil operasi, dari tambahan hutang, ya, dengan tambahan modal restore, ya, sebagainya. Itu bisa juga dari penjualan tipe tetap yang tidak produktif, ya, bisa juga. Ya. Dan berapa sumber cash ya untuk
ekspansi pabrik ya, ekspansi perusahaan ya, atau new plan aset ya, yang mengambil pembelian aktif tak baru ya, dari mana dana ya. Dan kenapa polisi cash ini rendah pada saat income naik ya. Jika cash itu turun, income-nya naik, itu bisa dijawab di situ. Cash itu, ini kan naik keluar ini. Berarti penjualan kreditnya meningkat ya, meningkat. Ya. Jadi dia tidak meningkat, itu artinya laba pasti naik, tapi cashnya turun. Ya. Karena penjualan banyak kredit. Kemudian berapa penggunaan cash yang diterima dari new financing ya. Ya. Bagaimana penggunaan cash yang diterima dari new financing? New financing tambahan utang ya, tambahan restore ya. Itu seperti ini. Nah, itu saya jawab dari harus kasih. Kemudian pelaporan aktiviti. Jadi dalam statement cash flow report, penerimaan cash dan pengeluaran cash yang terkait dengan aktivitas operasi, aktivitas financing, dan investing. Jadi ada 3 aktivitas bisnis yang dilaporkan dalam arus kas terkait dengan arus kas. Arus kas itu cash masuk dan cash keluar. Setiap per masing-masing aktivitas itu. Kalau operating activity itu adalah earning yang terkait dengan aktivitas perusahaan. Jadi aktivitas punya spend ya, disajikan dalam income statement. Mereka meliputi net flow, outflow of cash ya, yang dihasilkan dari operasi seperti extending credit to customer ya, seperti adanya perluasan kredit kepada customer, investasi ke dalam inventory ya, artinya inventory naik saldo dan perolehan kredit dari supplier. Jadi kalau dia tambah hutang dagang, kalau investing activity itu terkait dengan perolehan dan pelepasan dari aset non cash. Itu meliputi seperti aset diperkirakan bisa memperoleh income ya. Kemudian ada lending fund, pembiayaan dana yang dipinjamkan lah pada pihak lain, dan collecting dari pokok utang tersebut ya. Artis financing itu maksudnya adalah kontribusi, meliputi contributing, withdrawing, dan servicing fund untuk mensupport business activity. Kalau contributing ya itu saja yang ya dana yang itu yang diberikan kepada perusahaan ya, untuk mendukung operasi bisnis perusahaan. Withdrawing ya, berapa dana yang tarik ya. Kemudian berapa servicing yang fund ya, dana ya, service untuk mensupport activity. Jadi seperti meliputi pinjaman dan pemberian kembali dana dengan obligasi dan loan lain ya. Kontribusi dan withdrawing dari pemilik dan
return on investment mereka. Ini productivity dan hasil empirik ya. Ini operating cash flow dan income oleh perusahaan Dell. Kau masih ada nggak perusahaan Dell? Putar. Ya. Jadi perusahaan ini net income ya, ini kan warna putih ini. Itu lebih kecil dari operating cash flow. Tahun 2004 ya. Tahun 2020 selalu operating cash flow itu lebih besar pada net income. Ya. Jadi artinya apa? Banyak terkait accrual dari beban ya. Beban accrualnya banyak dibandingkan pendapatan accrualnya. Ya. Sehingga cash flow operating lebih tinggi. Karena kalau perusahaan ini ke operating ya. Karena kalau investing, and financing cash flow, yang outflow ini kan yang operating cash flow net income hotel. Jadi kalau pembandingnya pertama investing ya, dibandingkan dengan financing ya. Ya. Jadi perusahaan dulu ini lebih banyak investing ya, daripada financing. Sumber dana investing lebih besar pada sumber dana financing. Ya. Di tahun apa? Di investing lebih banyak ya. Berarti artinya apa? Kalau investingnya lebih tinggi daripada financing ya. Berarti investing itu dinilai dari hasil operasi. Pada tahun 2004 investing lebih tinggi. Tahun 2003 itu malah financing lebih tinggi. 2002 financing lebih tinggi. Jadi 2004 yang investing lebih tinggi pada financing. Tahun sebelumnya lah sebagian besar investing lebih rendah pada financing. Jadi otomatis investing semua lebih dari utang, tambahan utang. Dan sisanya malah digunakan untuk operasi perusahaan. Nah, bagaimana menyusun cash flow statement ini? Ada dua metode yang digunakan untuk menyusun cash flow. Pertama dari sisi cash flow operating. Pertama metode indirect dan metode direct. Ini membedakan hanya di cash flow operating saja. Kalau cash flow financing tak ngaruh ya. Pertama direct method ya. Ya metode itu income adjust dengan item-item di non cash income ya. Spend, jadi spend non cash. Accrual ya. Dimana accrual yang menggambarkan yield cash from operation. Dan direct method penyajian lah masing-masing income itu di adjusted dengan accrualnya. Direct method. Itu langsung ya. Ini dia akan muncul pendapatan penjualan tunai. Dan ya itu berasal dari itu pengumpulan yang tunai. Jadi kedua metode baik direct atau indirect ya, itu akan menghasilkan hanya di segi format perbedaan saja, tapi total sama. Kita lihat kalau penyajian dengan indirect method ya. Method itulah kita penyajian di cash flow operating. Itu menyajikan dari income, kemudian tambah dengan depresiasi dan amortisasi spend. Kemudian tambah kurang laba rugi penjualan aset. Kemudian ditambah kurang cash diterima atau digunakan ya, current asset dan dengan current asset yang liability. Jadi dengan account current asset. Jadi ini tiga tambah plus minus depresiasi, amortisasi, gain
seluruh aset, terus cash terima dari aset dan liability. Itu menggambarkan adjustment net income. Sebenarnya income-nya di net income cash basis. Sehingga diperoleh net cash flow from operating activity. Net cash flow from operating activity menggambarkan laba rugi cash basis. Jadi income ini di konversi yang tunai, bisa seperti penjualan tunai. Ini cara konversi. Pembayaran tunai, cara laba tunai. Nah, depresiasi dan amortisasi itu dikembalikan lagi. Kenapa? Karena dia transaksi non tunai. Jadi transaksi non tunai, maka dia harus tadi dikurang, saya tambahkan lagi. Kemudian kita ingin bandingkan income yang merupakan dasar pengakuan pendapatan beban menggunakan accrual basis, dan kemudian cash flow yang dimana cash flow menjanjikan cash flow operating itu menggambarkan laba rugi tunai. Jadi misalnya dalam periode penjualan dan income itu dinaikkan menjadi $100, tapi tidak ada memperoleh cash terkait dengan kenaikan ini. Maka itu artinya itu kurang. Jadi kalau 100 sudah dimasukkan di pendapatan sebagai penambah, maka di cash flow operating itu sebagai pengurang. Jadi net income 100, kasi spend amortisasi spend 0, laba rugi 0, perubahan accounts payable 100. Ini cash flow operatingnya 0. Jadi ekstrimnya lah dia laba accrual 100 tapi laba tunainya 0. Yang lain dianggap tidak ada. Kalau periode berjalan ya, kalau periode penagihan, kira income yang dicatat ya. Jadi misalnya income-nya 0, yang ada 0, ada perubahan accounts payable. Accounts payable itu naik ya. Sehingga di cash flow from operation-nya jadi 100 ya. Di perubahan piutang dagang itu naik 100 ya. Jadi kan piutang dagangnya turun 100. Bukan turun ya. Ya. Dia naik, tapi naik itu sebagai mengurangi income. Itu maksudnya. Kalau dia naik saldo piutang, berarti naiknya akan menambah net income, menambah cash flow operating. Jadi kalau menambah saldo piutang jadi penurunan ya, kalau dia mengurang saldo piutang jadi naikkan cash flow operating ya. Jadi penyajian cash flow pertama kita melakukan adjustment perubahan neraca saldo ya, saldo perubahan neraca, akun neraca ringkas sebagai berikut ya. Jadi kalau asetnya itu naik ya, maka jadi cash outflow ya, jadi akan mengurangi. Maka kalau dia terkait dengan indirect method itu akan menaik, kalau asetnya naik ya, maka akan mengurangi
angka net income ya. Tapi kalau dia turun aset-aset tersebut, aset non cash ya, maksudnya aktif lancar, dan semuanya aktif lancar juga. Kalau dia naik, itu akan menurunkan cash. Kemudian hutang ya. Hutang itu kalau hutangnya naik berarti ada cash masuk. Jadi akan menambah adjust income jadi naik ya. Dan kalau liability-nya turun maka ada pembayaran, seolah ada pembayaran. Maka akan jadi outflow, jadi akan mengurangi income. Jadi yang itu ya, jadi langkah pertama itu. Saya kita lihat ini contoh ya. Neraca kita mau menyusun cash flow tahun kedua. Maka kita bandingkan neraca tahun pertama. Itu jadi naik itu turun ya. Seperti cash naik 24.000 ya. Kalau hutang naik 9.000. Ya. Naik semua dia. Itu aset itu naik semua. Semua itemnya naik. Kemudian hutang ya. Hutang itu wah ini enggak dikasih. Jadi kalau yang cash itu 5 naik ya. Hutang 98 naik. Inventory 60 ke 54 itu turun ya. Turun ni apa? Turun. Enggak ada tandanya. Kemudian beban ibadah muka itu turun ya. Turun 3.000, ini negatif ya. Kemudian penaset naik ya. Bersivisasi naik negatif ya. Kemudian intangible asset itu turun 7.000. Kemudian account payable ya, itu 5651 turun ya. Turun kan cashnya akan turun. Kalau naik cash akan naik. Tapi kalau aset naik cash turun, kalau aset turun cash naik. Ini credit expense itu naik ya. Long-term note payable naik. Margin payable turun. Profit stock naik. Positif ya. Dan seterusnya. Kemudian ini data income statement tahun kedua. Karena kita menyusun pasca tahun kedua, maka tahun kedua ada informasi tambahan. Untuk menentukan mana perubahan-perubahan tersebut yang tunai dan non tunai. Ada informasi tambahan. Kalau ada informasi tambahan kita nggak tahu, seperti misalnya penaset itu naik di 90.000. Kenaikan ini karena transaksi tunai atau non tunai. Bisa aja dia beli pakai hutang kan. Jadi kenaikan yang non tunai. Jadi itu perlu informasi tambahan itu. Kita ada beberapa langkah. Ini saya harus kasih. Pertama, dimulai dengan net income ya. Income. Kemudian lakukan adjustment net income terkait dengan beban yang non cash dan laba yang non cash. Dia mengakui cash flow outflow dari perubahan karena aset dan liability. Dia menjumlah yield net cash flow dari peluang operation. Dan perubahan dalam long term asset yield net cash flow from operating activity. Dan perubahan dalam long term liability. Jadi yang pertama perubahan dalam
aktifan non lancar ya, non lancar. Dan perubahan hutannya panjang. Jadi kalau perubahan aktifan non lancar itu ya laku tadi pun kalau dia naik mengurangi gas, kalau turun menambah gas. Jadi ya itu kemudian juga perubahan dalam penjumlahan cash flow from operating, investing dan financing. Jadi boleh berubah arus kas dalam berjalan. Ya, ditambah net cash, tambahan perubahan bersih dari cash dari saldo awal ke saldo akhir ya. Ini contohnya. Ya. Ini metode indirect ya. Ini income nanti dikurangi dengan perubahan-perubahan aktif lancar non cash dan utang lancar. Ya. Apa net cash flow from operating. Jadi kalau investasi termasuk itu akan menambah adjust income ditambah, financial aset itu akan dikurangi kalau dia laba penjualan itu mengurangi, karena laporan laba rugi itu masukkan sebagai net income, sedangkan dalam cash flow itu masuk bagian dari investasi. Kemudian inventory per spend ya. Dan juga account payable kemarin turun berarti berkurang saldo. Itu spend naik berarti menambah. Apa nih cash flow from operating activity. Kemudian berikutnya cash flow investing ya activity. Ada pembelian equipment, penjualan equipment. Itu kan cuma dua itu aja. Apa nih cash flow from investing activity. Kemudian cash flow financing, credit mortgage payable ya. Ini utang jangka panjang. Storage stock ya. Ada perubahan dividen ya. Itu yang masuk dari cash flow financing. Bila kita jumlahkan masing-masing arus cash masing-masing activity di sisi itu operasi financing activity, operasi investing dan financing. Nanti boleh perubahan arus kas dan boleh berjalan tambah persen awal dapat persen akhir cash itu. Kemudian spesial topik ya dari laporan kas itu. Jadi pertama adalah terkait dengan investasi menggunakan metode equity ya. Bisa kalau saya investasi di saham perusahaan lain kepemilikan atas 20%, maka saya akan mengakui pendapatan dari laba presentasi kepemilikan saya kali laba diumumkan. Ini pendapatan sisa naik. Sisa naik itu pendapatan naik itu bukan transaksi cash, tapi non cash. Dan juga porsi undistributed earning, karena cost income, non cash income dan berapa juga harus dieliminasi dari statement cash flow. Kalau akuisisi dari perusahaan-perusahaan dengan stok jadi kalau akuisisi dengan saham berarti kan itu merger ya. Ya. Akuisisi itu dia beli perusahaan dengan cash, mengeluarkan saham baru. Jadi pemilik lama dari perusahaan seperti itu keluar dari perusahaan itu tidak bergabung. Jadi bagaimana akuisisi perusahaan dengan saham ya? Jadi akuisisi itu non cash, misalnya investasi pada saham naik ya. Tapi kan naik itu karena penerbitan saham baru. Saham baru kita terbitkan diberikan kepada
pegang saham lama dari investee itu di perusahaan yang kita take over ya. Jadi laporan kita itu tadi kenaikan surat berharga sahamnya. Itulah transaksi non tunai. Kemudian perubahan dalam akun-akun neraca ya yang beroperasikan perolehan perusahaan yang bukan dari cash. Jadi misalnya juga perusahaan membeli aplikasi ya. Beli aplikasi tapi beli aplikasi itu dana belum dibayar tapi sudah jadi punya kepemilikan. Beli aktif tetap yang utang ya. Itu kan non tunai. Itu nggak masuk dalam laporan arus kas. Jadi meskipun investasi itu naik ya, tapi arus kas tidak tercermin adanya aktivitas investasi karena dia mempengaruhi dalam cash perusahaan. Kemudian topik lain adalah post retirement benefit cost. Post retirement benefit cost ini adalah biaya kos yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan manfaat kepada karyawan yang sudah tidak bekerja lagi. Ya. Nah, kalau kelebihan net post retirement benefit expense lebih besar daripada cash benefit yang diberikan, maka itu harus menambah net income dalam perhitungan net cash flow from operation. Dan sekuritisasi dari account receivable. Kalau ada receivable yang sekuritisasi dianggap hutang dan dijual pihak ketiga, maka perusahaan harus menghitung pengurangan hutang ketika jadi kenaikan dalam cash flow from operating, ya, yang terkait dengan current asset. Jadi harus diingat apakah menggadaikan hutang itu menggunakan without the cost atau with the cost. Kalau without the cost itu kan sesama menjual putus ya. Kalau jadi pemindahan hak penagih pada si perusahaan jak piutang. Kalau dia kita nak bagi dia, berarti dia yang berhak minta kita kembali. Atau without the cost. Kalau with the cost sebaliknya. Ya. Ini meskipun kita jual piutang, tapi dengan jaminan kalau seandainya debitur kita tidak membayar kepada yang beli piutang itu, maka kita diwajibkan untuk mengganti ya sebesar piutang serta beli. Jika pada saat anjak piutang ini digadaikan, ya, maka perusahaan tidak boleh mengkredit di akun receivable-nya. Harus nambah akun hutang baru. Hutang kena anjak piutang, kes pada akun hutang anjak piutang. Ya. Anjak piutang itu kalau dengan di cost itu bagian dari hutang lancar. Dan sekuritisasi akun receivable tadi itu ya. Para analis harus berikan pertanyaan apakah anjak piutang itu menjanjikan improve yang benar dalam kinerja operating atau discrete borrowing. Kalau metode direct itu metode indirect ya. Metode direct itulah dia metode langsung ya. Info melaporkan gross cash yang diterima dan cash dikeluarkan terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Jadi adjusting ini secara esensial masing-masing income laporan item keuangan dari keluar dari cash basis. Jadi bagaimana misalnya cash basis terkait dengan penerimaan cash ya, dari hasil penjualan ya. Kemudian ini lebih disukai oleh analis yang kreditor. Kemudian implementasi cost ya. Kalau pada saat perusahaan melaporkan menggunakan direct method, mereka harus mendisclose registrasi net income menjadi cash flow from operation. Yang direct method.
yang menggunakan schedule terpisah. Jadi kalau seandainya perusahaan menggunakan direct method, harus ada di dalam klausul perangkuan itu cash flow operating adalah bentuk indirect method. Indirect method sama direct method itu hasil cash flow operating sama, ya. Tidak berbeda. Jadi ini ya, cash flow from operation ya, itu kalau ini metode direct ya. Jadi cash flow operation itu berasal dari cash terima dari customer ya. Berapa cash yang diberikan bagi inventory, cash diberikan untuk pembangunan operasi. Nah, itu cash flow from operation menggunakan direct method. Dan jumlah sama dengan kalau menggunakan metode direct, jumlahnya 113 juga. Jadi cara menghitungnya, cara menghitung cash terima dari customer itu adalah itu penjualan berjalan dikurangi dengan kenaikan accounts payable atau ditambah dengan penurunan accounts payable. Ini kebetulan naik ya, 9.000 contoh sebelumnya. Kemudian cost of goods sold ya, ini yang ke yang B ya, cash yang diberikan untuk inventory itu diperoleh di angka dari COGS 3.000 ditambah dengan penurunan inventory 6.000 ditambah dengan kenaikan accounts payable 5.000. Jadi kalau dia inventory naik berarti itu nambah. Kalau account payable-nya nambah berarti dikurangi. Kemudian yang ke berapa biaya diberikan dan biaya yang tunai diberikan terkait dengan administrasi dan umum. Itu dapat dari beban dikurang dengan kesulitan, ya. Lalu kurang lagi dengan penurunan prepaid expense. Itu kurang lagi dengan penurunan dari accrued expense. Ya. Kalau dia itu accrued expense-nya turun berarti nambah. Kalau prepaid expense-nya naik berarti menambah. Ya. Jadi kan decrease berarti kurang. Ya. Nah, keterbatasan dari laporan cash flow apa? Beberapa keterbatasan current reporting cash flow. Pertama, dalam praktik tidak mensyaratkan beban terpisah di cash flow, ya, item atau discontinued operation. Ya. Yang kedua, interest dividend. Jadi keterbatasan laporan skasi itu ya. Ini tidak memisahkan expo yang terkait dengan extraordinary item dan discontinued operation. Kemudian bunga dan dividen yang diterima, bunga diberikan itu dikelompokkan sebagai expo operating. Padahal itu terkait dengan ada investasi, ada juga financing. Kalau bunga terima dari investasi obligasi itu investing. Bunga diberikan untuk dividen itu adalah financing. Kemudian income tax dikelompokkan sebagai operating cash flow. Padahal income tax itu berasal juga dari income tax itu kan dari net income. Net income itu ada aktivitas operasi, ada aktivitas financing, ada aktivitas investing. Sehingga income itu bisa di spread ya sebenarnya, income tax itu. Spread untuk yang income yang muncul dari aktivitas financing ya seperti dividen sama bunga hutang itu
merupakan terkait dengan financing ya. Dan tabungan obligasi ya, dari saham juga itu adalah aktivitas investasi. Jadi pajak muncul di situ dikurangkan dari pajak penghasilan. Jadi hanya muncul di pajak yang operasi saja. Nah, di cash flow itu belum bisa seperti itu. Kemudian remove pre-tax belum pajak ya daripada setelah pajak, gain atau loss on self plan atau investment from operating activity. Distorsi analisis kita terkait dengan operating investing activity. Ya. Karena dalam cash flow itu dia masukkan juga hasil laba terkait dengan aktivitas operasi, laba penjualan tipe tetap dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari data beberapa perusahaan ya, itu jumlah operating cash flow itu dibandingkan dengan income, perusahaan dari itu lebih besar income pada cash flow operating. Jadi ini banyak pendapatan mikro diakui. Yang perusahaan feedback juga sama. Jadi ini lebih parah malah. Pendapatan mikro jauh lebih tinggi pada pendapatan tunai yang dari cash flow operating. Kalau di Johnson juga sama. Jadi pada umumnya mereka lebih besar income dari keluar dibandingkan income dari cash business. Kemudian interpretasi cash flow dan net income. Nah ini kalau kita bandingkan angka net income di statement, angka net cash flow di net income cash basis ya dari cash flow operating. Jadi kalau di income statement itu laba keluar 4.000. Sebetulnya berapa laba tunainya? Laba tunai 113.000 laba tunai, laba cash basisnya. Kenapa muncul perbedaan? Itu pertama karena ada penagihan dari customer. Dengan customer itu kalau dalam cash flow operating dianggap pendapatan, ya. Pendapatan udah berjalan. Tapi kalau basis enggak ya, bukan pendapatan itu adalah pendapatan tahun lalu sudah diakui hasil penagihan itu. Ya. Sehingga akibatnya apa? Cash flow operating itu lebih tinggi dibanding cash flow laba pendapatan yang dari net income. Kemudian laba bagi penjualan aset ya. Kalau di operating cash flow itu masuk aktivitas investasi, testing. Harus dikeluarkan. Makanya ada cash flow operating tidak ada. Kemudian coach OGS kalau di dalam income statement sebagai beban ya. 363. Kalau di cash flow operating 362 bebannya. Ada 1.000 bedanya. Sebabkan adjustment equal. Kalau operating expense kalau di income statement 183, di operating cash flow cuma 76. Berarti ada beban yang kurang sebesar sisinya itu. Normalisasi penjualan. Dan jadi interpretasi cash flow dan net income tadi itu saya sampaikan tadi itu. Jadi income statement mencatat revenue pada saat terjadinya, expense pada saat terjadi juga. Jadi pada saat diperoleh atau terjadi dan pada saat terjadi. Jadi ini tidak menunjukkan timing cash inflow dan outflow. Jadi hanya peristiwa substansi ekonomi. Ya. Jadi tidak berdampak pada operasi dan liquidity dan subvensi. Dan informasi itu disediakan di statement cash flow. Dan cash flow program operation itu lebih luas dipandang sebagai aktivitas operasi daripada net income. Jadi lebih banyak melihat bahasa cash flow operating itu merupakan lebih baik dibandingkan cash flow net income dari laporan laba. Jadi ini tidak mengukur profitability cash flow operating. Ya. Jadi sebagai catatan measure
Jadi pada income atau cash flow dari operasi itu tidak dibatasi oleh manfaatnya. Dikunci informasi mengenai komponen dari net measure. Keuntungan akrual menentukan net income menggunakan pada estimate, deferral, occasion, dan inflation. Ini bisa objektif menurut yang tentang akrual. Sebagai cash basis lebih objektif. Kejahatan cash flow operating lebih efektif memenuhi check on net income, tetapi tidak disebut net income. Ya. Tipu menggunakan elemen-elemen revenue dan spend yang tidak berdampak pada cash. Sedangkan di apa rugi kan masukkan. Analisis kita operasi dan probability itu harus tidak memberikan not proceed, tidak memberikan hasil tanpa mempertimbangkan elemen ini, elemen tersebut ya. Jadi dalam penilaian sumber dan penggunaan cash, analis harus fokus pada pertanyaan berikut. Apakah aset yang di replacement atau kembali IPA dari internal atau external fund? Ya. Bisa dilihat sih dari cash flow, ringkas cash flow. Kalau cash flow operatingnya positif ya, kemudian financingnya negatif, berarti itu lebih dari operasi itu ya. Kemudian berapa sumber financing ekspansi dan bisnis. Maka perusahaan tergantung pada external financing. Kemudian apakah perusahaan tergantung pada external financing? Apakah ada permintaan dan opportunity dari investasi perusahaan? Beberapa persyaratan dan jenis financing. Kemudian kebijakan moneter apakah highly sensitive atau cash flow tidak ya. Ini analisis cash flow dan tambang sama. Jadi inference from analisis cash flow ya. Inference dari analisis cash flow meliputi di mana di mana komitmen manajemen terhadap resources itu. Kemudian di mana pengurangan investasi, di mana yang berkurang. Kemudian tambahan cash yang mana yang turunkan dari operasi. Kemudian di mana klaim terhadap company atas penurunan itu. Exposure earning and investment sendiri cash flow. Kemudian sales komposisi pattern stability and operating cash flow ya. Kalau alternatif pengukuran cash flow ya, itu menggunakan net income plus depresiasi amortisasi EBITDA, earning before interest tax, depresiasi dan amortisasi. Ya. Kemudian menggunakan EBITDA ya, isi EBITDA itu menggunakan up long term depreciable asset. Menggunakan spend yang harus diabaikan. Kemudian menambahkan kembali beban bijutan ke income maupun metode indirect. Income ditambah depresiasi itu memberikan perubahan dalam working capital account. Jadi perusahaan mulai mengkompres remainder dan net cash flow dari operating activity. Tidak ada perubahan dalam working capital account seiring dengan kompres posisi besar dari cash flow dari operating activity. Jadi bagaimana kondisi perusahaan dan kondisi ekonomi? Ya. Kaitannya apa? Biasanya kalau kondisi ekonomi buruk, perusahaan juga buruk. Dari setahun. From free cash flow from operation.
Direct capital expenditure required to maintain productivity capacity, dividend for the stock and common stock. Dalam reference free cash flow sama dengan dapat dikurang change annual. Jadi artinya apa? Kalau positif, free cash flow-nya positif, itu menggambarkan jumlah tersedia untuk aktivitas bisnis setelah cadangan untuk financing dan investing equipment untuk memelihara produktivitas berjalan. Jadi growth dan financial flexibility tergantung pada adequate free cash flow, itu kecukupan dari free cash flow. Jika free cash flow-nya cukup ya, maka perusahaan akan meningkatkan pertumbuhan dan fasilitas keuangannya jadi meningkat. Jadi mengakui bahwa jumlah fasilitas expenditure itu sangat dibutuhkan untuk memelihara productivity, capacity dan secara umum tidak disclose ya. Contohnya seperti ini. Cash flow segala validator ya. Jadi sistem cash flow itu bermanfaat dalam mengidentifikasikan misleading atau error news operating yang menghasilkan atau ekspektasi hasil operasi dan ekspektasi operasi. Jadi sistem cash flow itu memberikan kepada kita terkait dengan perlu penting sebagai berikut. Pertama, melihat feasibility financing capital expenditure perusahaan. Isu mana cash tersedia, sumber dananya di mana nih? Kemudian sumber cash dalam financing ekspansi. Kalau ekspansi itu sumber dana di mana? Bisa dibaca dalam proses cash. Dan tergantung pada istilah financing, apakah perusahaan ini dan istilah financing atau tidak. Kemudian apakah ada kebijakan dividen masa datang atau tidak. Dan kemampuan dalam memenuhi debt service requirement. Itu ya. Kemudian juga kemampuan memenuhi debt service requirement. Financial flexibility untuk mengantisipasi kebutuhan dan peluang ya. Dan financial practice dari manajemen dalam quality earning ya. Nah, ini beberapa rasio yang digunakan terkait dengan cash flow ya. Di cash flow adequacy ratio itu menggambarkan ukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan cash cukup dari operasi. Itu mengcover capital expenditure, investment inventory untuk mulai kerja ya, dan cash dividend. Semakin tinggi artinya lebih di atas 1 berarti cash flow operating bisa mengcover expenditure, tambahan inventory dan cash dividend. Kalau di bawah 1 berarti tidak cukup ya. Dan cash reinvestment ratio itu menggambarkan sejauh mana ya cash flow operating itu setelah dikurang dividen mampu mengcover growth plan, investment, ada aset dan working capital. Ini kan itu. Ya. Oke, itu dapat saya sampaikan. Waktu saya ngantuk sekali ini. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada, aku sampai sini saya ngantuk banget nih. Habis buka puasa, ngantuk saya. Sama Pak. Ya, ngantuk banget nih. Kita kalau nggak ada, isi absen ya. Ya. Absen aja. Ya, itu saya ini, saya mau sholat tarawih juga. Git,
Mohon maaf kok Kenapa? bapaknya apa sih? Kan belum apa-apa kok bapaknya nggak pamit. Katanya dia mau absen. Iya kok bapaknya keluar. Tunggu. Bapaknya suruh join lagi gitu. Lalu aja lah. Itu udah di grup. Kak Ani tidur ya? Gue lagi pup. Udah cebok belum? Pantesan bau Lo sampai mau sini. lihat? Enggak. Mana bantal terenak sedunia, Kak? Pup. Ini loh. Lagi pup. Ini loh yang kalau udah tidur di sini tuh pasti udah nggak bangun-bangun, susah dibanguninnya tuh. Ya udah cebok dulu Kak, bapaknya mau masuk lagi. Ini lagi enak-enaknya, tunggu. Awas. Itu bapaknya bikin link baru kayaknya dah. Kan bapaknya tinggal masuk aja. Ya Allah Git, coba ajarin Git. Gue bikinin deh tuh. Kayak Isan ya. QM. Dah. Guys, pada pindah ya ke link baru.